Masuk wilayah pesisir pantai utara di Jawa Timur ini, saya mulai dimanjakan dengan pemandangan laut yang indah. Pantai Juwanapati dan pesisir Tuban menjadi bagian Jalan Raya Pos yang mempunyai panorama laut lepas yang menakjubkan. Pamor Dendels di daerah ini tak lebih dari sang pencabut nyawa pekerja rodi pribumi. Masyarakat Tuban hanya mengenal Dendels sebagai company. Akhirnya, tim jelajah Jalan Raya Pos Kata Data tiba di Surabaya. Walaupun lelah, namun perjalanan ini memberikan saya banyak pengalaman dan pengetahuan. Kita lanjut besok lagi. Sekarang istirahat dulu di Sands Hotel Raja Wali Surabaya. Biar nanti sampai Panarukan, saya masih tetap fit menyelesaikan perjalanan ini. Hampir menuju titik akhir, ketibaan saya di kota Surabaya membuat semangat 10 November 1945 berapi-api. Maklum, kan lagi di kota pahlawan. Sebelum jalan-jalan keliling Surabaya, kita mampir dulu ke Balai Kota Surabaya. Kebetulan kita juga sudah janjian nih dengan Pak Wali. Nah guys, sekarang saya sudah di Balai Kota Surabaya. Dan ya kalau udah sampai sini harus sowan dan ketemu langsung dengan yang punya kota. Kebetulan ini udah di ruangan beliau. Ayo kita ketemu. Jadi kalau kita bicara zaman dulu nih Pak, jalur Anyer Panarukan ini kan proyek ambisius yang dibuat Dendels dan beliau minta harus masuk Surabaya. Gitu, karena begitu pentingnya kota Surabaya, bahkan Hindia Belanda katanya sempat mau memindahkan ibu kota ke Surabaya. Ini setelah 76 tahun Indonesia merdeka, seperti apa potret kota Surabaya hari ini, Pak? Kalau kita bicara kota Surabaya, perekonomiannya sudah sangat jauh berkembang. Betul. Surabaya yang hari ini menjadi kota pusat jasa. Jadi ada banyak lah yang kita bangun, banyak ya, Pak. karena kita akan hari ini juga akan menyelesaikan lingkar luar barat, lingkar luar timur. Ada jalan barat, lingkar timur juga terkoneksi. Betul. Sama Surabaya, karena ekonomi itu kalau bisa jalan kan harus terkoneksi ya. Prioritas pembangunan kota Surabaya sendiri saat ini apa aja, Pak Wali? Satu, kita harus bisa menghubungkan antara koridor Surabaya semua untuk mempermudah ekonomi kita. Yang kedua, kita harus membangun sumber daya manusianya. Karena apa? Sumber daya manusia ini kebahagiaan bisa tercapai kalau infrastruktur ini tercapai duluan. Kita gerakan menjadi UMKM. Oh gitu. Ya, karena di Surabaya ini Mas, Iya. di Surabaya ini insya Allah semua apa yang kita gunakan seperti baju kantor itu yang menjahit adalah UMKM-nya Surabaya. Kalau rapat maka makanannya harus dari UMKM Surabaya. Dari UMKM. Semuanya lah yang kita pakai harus UMKM-nya Kota Surabaya. Oke. Jadi kita nanti kalau ada yang kekurangan ya kita latih bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya dan kita carikan pekerjaan, bukan pekerjaan apa? Marketnya gitu Marketnya. Pak, pasarnya. Pasarnya. Jadi mohon maaf, kadang-kadang kita kan ngelatih tapi marketnya nggak ada. Betul, Ya, jadi selesai. nggak ini itu. Oh Ya, jadi akhirnya kembali. Ini dibantu yang harus juga dihubungkan. Kita lakukan, iya. Mantap. Berhubung saya doyan pedas, belum lengkap rasanya kalau tidak mampir ke sambal Burudi yang terkenal itu. Pengen borong rasanya buat di rumah. Nah, sekarang mumpung dari Jawa Timur, saya mampir ke tempat Ibu Rudi nih. Tuh, tapi tutup. Lah, ini ada Pak Wagub. Mas Emil. Wah, seneng banget ketemu Pak Wagub. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Sehat terus ya? Iya. Wah, ini emang suka datang ke sini. Mau datang ke sini juga? Iya, ya udah guys. Nggak lengkap kalau ke Surabaya belum ke sini. Makanya, ya udah kita dalam Kita dulu ya, Pak dulu ya. ya. Bu Iya. Rudi juga katanya mensupport UMKM selama pandemi ini ya. Semua ini UMKM saya tampung. Heeh. Apalagi sekarang di bawah pimpinan Pemkot ya Pak ya. Saya senang sekali loh.
Jadi memang Bu Gubernur, Pak Wali Kota Iya. itu selalu berkomunikasi Bu, bagaimana yang terbaik untuk pelaku ekonomi di Surabaya. Oke, Bu, kan sekarang eranya digital ya Pak Wagub ya. Memanfaatkan ini juga Bu, platform digital, teknologi untuk memasarkan, menjual barang itu Bu. Sementara saya kan orang kuno ya, saya nggak bisa program seperti itu. Oke. Nanti ke depannya anak-anak saya, dan kebetulan ini saya bangun sebelah Pak. Waduh, nanti UMKM-nya bagus Pak. Nah, di situ. Semua program Saya ada tawaran Mas Bayu Iya, Pak. buat Bu Rudi. Kalau Ibu merasa iya aku ini ngurusi sa dino ngurusi kiai sibuk. Apa no waktu ngurusi liyane iku. Iya. Tapi sebenarnya sekarang kita punya program Millennial Job Center. Jadi anak-anak muda Bu yang memang juga perlu pekerjaan dan punya bakat, itu kita pertemukan dengan pelaku usaha seperti Bu Rudi. Nah, nanti mereka yang mikirin Bu, gimana cara bikin pemasaran online-nya, apa-apa. Dan tentunya dengan jasa yang sangat terjangkau harganya. Iya, ya, Bahkan kalau sekarang sama Pemprov, kita mensubsidi. Nah, cuman karena ini anak-anak baru Bu, itu didampingi mentor, supervisor yang sudah pengalaman, sudah punya. Jadi ini tujuan kita dua. Satu, memberi kesempatan anak-anak muda Jawa Timur untuk lebih profesional di bidang digital, baik itu digital marketing, desain grafis, pengelolaan sosial media, bikin konten. Iya. Ya, tapi kemudian juga UMKM atau pelaku usaha bisa melakukan transformasi digital. Bu Rudi inget nggak sekarang jumlah UMKM yang dibina sama Bu Rudi berapa? banyak. Nah itu, masih bisa hitung jari? Oh nggak bisa, udah hebat. Saking banyaknya dong itu ya. Nah, makanya nanti kita sinergi Iya, ya. harus dari Nah, gini. saya senang karena Mas Bayu dan teman-teman memilih UMKM. Bu Rudi ini memang ya hitungannya usaha udah agak besar, tapi tetap bukan ini dan apa kalau kita lihat di sini nih bukan merek-merek yang terlalu wow kan yang mendominasi, malah merek-merek yang UMKM gitu. Jadi seneng kita bahwa ini mewadahi banyak pelaku usaha ya ini semua nih. Kan nggak mungkin Bu Rudi semua yang bikin. Iya. Gitu. Jadi mereka terbantu juga ya Pak ya? Betul. Nah cuman begini, misalnya, ngapunten Bu ya, misalnya, ini kan enak nih ya, tapi kan stiker aja. Nah kalau nanti MJC bantunya ya, itu nanti dibuatkan packaging yang menarik, sehingga kalau jualan online, itu kalau sekarang orang kalau makan di tempat Bu Rudi ya seneng belanja ini kan enak. Kalau kirim. Tapi kalau di online saingannya banyak. Ini, misalnya ini lambat sapi ya merek apa nih ya misalnya di Bu Rudi. Kalau di online saingannya itu ribuan yang juga bikin lambat sapi. Nah pembedaan saya gimana diferensiasinya? Nah inilah yang kita fasilitasi dari Millennial Job Center. Jadi program pemulihan ekonomi kita adalah transformasi digital UMKM. Selesai dari sambal Bu Rudi, kita menuju ke koridor Kreatif Hub. Kebetulan teman saya sudah menunggu di sana. Let's go! Selamat siang, Mbak Firza. Wah, nggak kenal dia. Freddy. Bener. Fir, ini abang. Ini kan udah sampai Surabaya, udah sampai gedung Siola. Ini namanya gedung Siola. Ajak dong keliling, lihat-lihat dalam ada apa aja. Boleh. Jadi gedung Siola ini bang, ini dulu dibangunnya tahun 1877. Tahu dari mana? Ada, saya kan orang sini. Oh iya benar. Sejarah 1877 dari udah berdiri dari investor Inggris namanya Robert Daylesworth kalau nggak salah. Nah itu dibangun ini, cuman karena beliau tahun 1953 kalau nggak salah meninggal, ini dibiarkan kosong akhirnya diinvasi sama Jepang.
Oh gitu. Dan sekarang peruntukannya untuk apa nih? Sekarang diambil alih Pemkot. Jadi yang di tempat kita ini tempatnya anak muda kreatif di Surabaya. Tuh kan, bener kan kalau gitu? Benar. Ayo kita lihat. Ayo bang. Ini semua orang, maksudnya umum tuh bisa Boleh, datang boleh ke di sini. masyarakat umum. Jadi boleh cuma nongkrong, ngerjain tugas ataupun apapun semua bebas di sini bang. Jadi anak-anak muda Surabaya tinggal tunjukin KTP, nanti sama petugasnya dipatahin baru boleh masuk. Kenapa dipatahin? Bawa dukcapil. Jadi langsung lurus. Baru lagi. Nih bang, nih gede banget. Iya, udah kayak mau masuk bioskop. Oh ini gede. Ini co-working space ya, maksudnya bisa untuk kerja, kerjain tugas. Bebas, gratis juga bang. Serius? Nggak ada biaya. Kalau jajan minum? Jajan minum beda lagi. Bayar dong. Iya, ini bukan bantuan sosial. Kalau ini dagangan. Iya, ya iya, kan? iya, iya, Nih, bang. Muat sampai banyak. Kalau jadi kebetulan ini lagi PPKM kan? Ya kalau PPKM ini gimana? Kalau PPKM berjarak aja duduknya. Oh, jadi duduknya lebih emang dipisahin lebih dikit bang. Ini kan cuman kursi sama ini doang bang. Nah di sebelahnya nih bang Bayu yang keren nih. Komputer, ada akses wifi, gratis juga boleh dipakai. Serius? Serius. Boleh dipakai? Boleh dipakai. Kalau dibawa pulang? Jangan, itu maling. Karena kan ini menujunya dulu era sebelum zamannya Bu Risma. Sekarang kan Pak Eri Cahyadi. Pak Eri, betul. Ini Bu Risma, dulu awalnya dari Bu Risma nih. Nih udah boleh dipakai semua nih. Ini koridor ini emang bener-bener untuk anak muda bisa kerja, dapat ide, tukeran ide, kolaborasi. Ketemu antar satu sama lain, komunitas biasanya. Ini kalau misalnya hari biasa, bukanya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau sebelum PPKM itu 24 jam. Gitu. Berhubung kalau sekarang ya cuma sampai jam 8 lah. Nah nih coba kita lebih ke dalam Bang Bayu. Di dalam ada apa nih? Sama, intinya tempat berkumpul cuman daripada bosan biasanya. Nah temanya beda-beda nih di sini. Oh, temanya berubah lagi nih. Berubah lagi nih. Ini kayak ada banyak trivia quiz gitu. Nih Bung Tomo, pahlawan kita Bang. Iya dong. Bung Tomo tuh katanya penyiar radio loh dulu. Yes, benar. Benar emang benar. Serius. Jadi dulu waktu di Merdeka depan radio kan? Mic lagi di siaran kayaknya. Ya, lagi nginstruksi masyarakat biar nyerang Belanda waktu itu. Serang Belanda, hidup atau mati, merdeka atau mati gitu. Beliau. Siap. Bung Tomo yang berjasa, yang nggak berjasa bungkusan. Nih, Oscok Raminoto. Ini juga pahlawan. Pahlawan juga Bang. Ini Bung Karno, kita gawe perubahan. Oh, iya benar Bang. Ini presiden pertama ya Bang ya? Iya. Benar. Jadi temanya dibikin Surabaya Bang. Bambu runcing, senjata khasnya Bang Bayu. Oh iya, Super Semar itu ya? Iya. Jadi senjatanya Surabaya waktu merebut kemerdekaan dari Belanda kan bambu runcing. Sebenarnya buat ngagetin doang. Habis itu pisaunya diambil atau tembaknya diambil baru tembak. Itu strategi sih Bang. Dar, kita lepas ambil. Nah, gitu. Kalau bambu runcing doang agak susah kayaknya ya kan. Ruslan Abdul Ghani. Bapak Ruslan Abdul Ghani. Jadi anak mudanya tuh Bang biar nggak pada lupa. Jadi dibikin karikatur di sini. Ini penting juga loh. Maksudnya anak-anak muda di sini bisa tetap berkreasi, tapi juga mengenang dan mengingat sejarah. Bener Bang. Jadi tetap ingat ya, meskipun biasanya anak muda yang terlalu kreatif tuh suka bikin perubahan lupa dasarnya gitu. Tuh, nih ada trivia sejarah. Ya. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Benar. Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Oscok Raminoto, pesan beliau nih. Raminoto. Bung Karno tuh Bang. Bung Karno. Marilah menyelesaikan karyo gawe pekerjaan amal ini bersama-sama. Wah. Ada lagi Bang. Sebelah sana ada lagi. Boleh, ada lagi. Mau masuk, mau lihat? Mau dong. Ayo. Kita habisin lihat nih semua tempatnya. Ini luas banget ya. Luas banget Bang. Emang jadi kan antara gedung Siola sama gedung ini tuh ada jembatan yang menyatukan itu yang uniknya. Di atas jalan gitu. Nih Bang. Dan ini ruangan-ruangan ini tempat apa? Ini tempat startup Bang. Jadi di kepemimpinan sebelum sekarang Pak Eri Cahyadi, Bu Tri Risma hari ini. Jadi mereka tuh deal-dealan startup yang masih merintis yang belum punya kantor. Nah mereka itu deal-dealan sama Bu Risma untuk presentasi proposal dan lain-lain yang menarik dan kayaknya oke, boleh menempati tempat ini. Oh keren banget. Tapi kok ini sepi nih, nggak ada siapa-siapa? Ini lagi tutup Bang, karena lagi pandemi. Oh, kalau lagi nggak pandemi baru buka. Baru buka Bang. Ini kan indoor nih. Ada tempat Surabaya yang outdoor.
yang harus Bang Bayu kunjungin. Tempat apa? Pernah tahu nggak Kelenteng Kenjeran? Kelenteng Kenjeran. Nah, udah pernah belum? Belum pernah. Oke, ini kalau di sini kira-kira Kelenteng Kenjeran ada di mana nih? Kecil sekali, Mas Bimo. Iya, Mas Bayu. Di sebelah sini. Ini kan Surabaya nih. Oh. Jadi kelenteng di pinggir laut gitu. Surabaya. Banyak kisah tentang pembuatan jalan raya pos di ibu kota Jawa Timur ini. Meski sebenarnya jembatan merah dan jalur lainnya sudah ada sebelum Dendels menggagas mega proyek jalan panjang ini. Surabaya telah banyak melakukan perubahan, baik dari segi wajah kota hingga aktivitas masyarakatnya. Nah nih, Mas Bayu nih. Kelenteng Kenjeran Surabaya. Ini. Yang di pinggir pantai. Yoi. Mana pantainya? Di sana dong. Mana? Di sana, kalau pantainya di sini tenggelam dong kita. Di belakang sana Mas Bayu. Kelentengnya itu dalamnya. Kelentengnya di sini. Jadi ini ada tempat beribadah untuk saudara kita yang kepercayaannya Tridharma. Nah, di belakang ini nih ada patung Kuan Yin. Tingginya itu 20 meter. Tinggi banget. Tinggi banget loh. Serius loh. Dan kenapa dibangun di sini? Karena salah satu pegawai atau yang jaga waktu mau nutup kelenteng melihat sosok beliau di atas air, di atas laut. Oh, ini dipercaya beliau ada di situ. Kan dari Kuan Yin kan mengajarkan kasih sayang, Ya, belas asih, benar. Nah, nih kita ada Pak Santoso. Pak Santoso. Pak siapa namanya? Pak Eka. Siapa Pak Santoso? Kenapa ngikut? Siapa Pak Santoso aja lo? Oh bener. Pak Eka. Pak Eka. Benar. Ini kita mau ngelihat ke kelentengnya di sebelah mana tempatnya? Yang ada Dewi Kuan Yin. 20 meter. 20 meter ya tingginya ya? 28. Ini masih beroperasi ya Pak ya? Masih, cuman jumlah yang masuk, jumlah yang datang kita batasi. Tempat ini sebenarnya udah berapa lama Pak? Kita sih kalau dari antara jajaran Tridharma ya, tempat ibadah Tridharma, kita Tridharma itu Buddha, Konghucu, dengan Tao. Tahu. Ya, tahu. Nah itu Kita masih tergolong muda. oke. Ya, asalnya sih bukan di sini. Tahun 1978 tuh kira-kira di tengah sana, itu sebuah bangunan kecil gitu, terbuat dari kayu di atas laut. Secara kepercayaan boleh dijelaskan nggak struktur beliau ini? Kan kalau Dewi Kuan ini saya tahu ya. Secara tontonan masa kecil kita. Apa filmnya? Kerasakti. Sun Gokong. Bener. Nah, kali ini apa Pak? Jadi ini semuanya adalah melambangkan gerbang langit. Oh, gerbang langit. Oke. Nggak kelihatan sebetulnya, cuman ini kita manfaatkan sebagai penanda antara daratan sama lautan sih. Nah, kita membuat namanya gerbang langit. Ada dewi utamanya yaitu Dewi Kuan Yin. Oke. Tapi yang kita hormati bukan beliau yang di sini, itu yang tengah ya, ini karena refleksiannya aja. Oke. Terus kiri kanannya itu siapa? Kok ada yang Ya, anak kecil itu. Ya. patung yang lucu-lucu itu menggambarkan siswa putra sama siswi putri. Oke. Yang kita sebetulnya sejak lahir itu pasti lucu dan mengemaskan. Kayak gitu. Oke, ini siswa Yang kanan kiri. Yang paling luar. paling luar tuh. Itu adalah 4 raja. Utara, selatan, barat, dan timur. Oh. Mewakili. Jadi ini
filosofinya bahwa kita ini di alam ini ada penjaganya. Jadi kalau orang gampangnya adalah kalau kita merusak alam, maka alam akan Marah terhadap kita. Dan kalau dari kita dulu pemahamannya bahwa itu marahnya itu mendatangkan bencana. Kalau kita harus menghormatin dimanapun kita berada. Alam itu begitu bermakna bagi kita. Jangan merusak alam. Kalau merusak, Ya. bahaya. Terus itu kalau bola apinya Ya, apa itu Pak arti? menggambarkan bumi. Oh, bumi. Naga adalah hewan mitologi Uh-huh. yang menjaga bumi. Nah. Yang ada itu yang dipegang kayak emas itu. Itu apa itu? Ah, itu apa tuh? Itu amarta suci, jadi air suci. Oh. Sambil memegang daun yang liu. Dari Surabaya masih ada sekitar 200 km lagi menuju Panarukan, tempat proyek Jalan Raya Pos itu berakhir. Sekarang kita lanjut menuju titik destinasi berikutnya. Pantengin terus jelajah Jalan Raya Pos Kata Data. Sampai jumpa di episode selanjutnya.